hanya latihan saja. Karena prinsip dasarnya untuk stoikiometri memang banyak latihan. Kalau tidak latihan nggak akan bisa. Soalnya stoikiometri ini akan terus dipakai sampai kelas 3 kalau kalian masih tetap di IPA. Dan itu emang bentuk dasar dari semua perhitungan kimia itu nanti masuknya di stoikiometri ini. Nah, di soal yang saya share di classroom itu nanti akan ketemu bentuk lain tipe-tipe soal stoikiometri. Memang sebagian itu belum saya ajarkan, tapi secara konsep itu sebetulnya sudah masuk di konsep matematika kalau kalian sadar. Cuma tinggal bagaimana kalian bisa mengaplikasikan konsep matematika di soal itu. Prinsipnya itu sama seperti soal matematika. Saya terlebih dahulu, saya harap soalnya sudah di-download dan itu sebetulnya saya ambil dari buku elektronik. Cuman itu kurikulumnya itu sebetulnya masih kurikulum 2006. Jadi untuk soal yang di awal itu sebetulnya tidak masuk ke pembahasan kita. Jadi soal yang masuk yang akan kita mulai kerjakan itu mulai nomor, bentar, saya lupa nomornya. Import test dokumen, oke. Nah, sebetulnya soal nomor 1, kemudian kedua, 3, 4, sampai soal ke se berapa ini? Ke-17 itu sebetulnya masuk ke yang kemarin. Masuk bab-bab sebelumnya. Ada yang semester 1, ada yang semester 2. Jadi kurikulum 2006 sama 2013 itu ada perubahan posisi bab. Jadi ada yang mungkin yang dulu di awal itu di semester 2, tapi sekarang pindah di semester 1. Hanya tukar tempat aja, tapi prinsipnya masih sama. Kemudian kita akan mulai mengerjakan mulai dari nomor 18. Ya, kita akan mulai mengerjakan nomor 18. Nomor 18 ini masuknya ke materi tata nama dan persamaan reaksi. Jadi nomor 18 ini kalian hanya disuruh memilih persamaan reaksi mana yang paling benar. Penulisan persamaan reaksinya mana yang paling benar. Pastikan kalau memilih ini plus dia sudah disetarakan. Jadi opsinya itu adalah yang sudah setara dan penulisannya benar. Ini nomor 18 sampai nomor terakhir itu nanti kita masuk di stoikiometri. Cuma nanti ada yang dilewati. Untuk nomor 18 ini kita langsung aja masuk ke pembahasan ini. Kalau misal nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan silahkan mencoba dijawab. Nomor 18 ini ada logam Zn dan larutan asam klorida yang direaksikan dan terbentuk yang namanya seng klorida dan gas hidrogen. Nah, penulisan persamaan reaksi yang benar adalah pastikan penulisan plus wujud atau fasenya itu benar dan reaksinya adalah reaksi yang sudah setara. Kira-kira opsi mana dari A sampai E itu yang paling tepat? Silahkan dijawab. Mana? A sampai E mana yang paling pas? A, K, B, K, C, K, itu yang mana? Ini materi semester kok, materi kemarin.
Mana ada yang menjawab? B. Ya, yang B. Oke, terima kasih Amal sudah menjawab. Maka opsinya adalah yang B. Oke. Kemudian lanjut ke nomor 19. Lanjut ke nomor 19. Ini sebetulnya materi sederhana, cuman ini memang belum saya ajarkan, tapi prinsipnya masih sama seperti stoikiometri. Jadi di sini kita diketahui bilangan Avogadro-nya itu 6 kali 10 pangkat 23. Ini sudah diketahui. Kalau kemarin kan kita nulisnya 6,02 ya. Jadi nanti sesuai yang diketahui aja. Karena ini biasanya untuk mempermudah penghitungan, maka biasanya ada yang beberapa soal yang melakukan pembulatan seperti ini. Jadi bilangan Avogadro itu ada di sini, di soal ini tertulisnya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen dalam 4 gram hidrazin. Jadi ini akan kembali ke konsep mol. Jadi ada konsep mol yang kemarin itu kan kita kemarin saya suruh yang jembatan apa itu, yang mol kemudian ke gram. Dulu kan kita belajarnya dari jumlah partikel dulu ya, jumlah atom atau jumlah partikel. Itu nanti kita akan menuju yang namanya ke mol. Nah, dari mol ini nanti kita bisa memperoleh yang namanya massa. Prinsipnya kan sama seperti ini. Kalian tinggal mengubah saja. Di sini yang itu adalah bilangan Avogadro itu kan berarti sudah ketetapan ya. Kemudian di sini ada hidrazin, itu adalah N2H4. Hidrazin itu adalah masanya itu sudah diketahui yaitu massa. Maka kita ketika ingin mencari jumlah atom, kalian harus konversi dulu ke sini. Maka dari massa itu ubahlah ke molnya terlebih dahulu, maka nanti akan diperoleh jumlah atomnya berapa dengan mengalihkan molnya ini dengan bilangan Avogadro. Untuk saat ini silakan dicari mol hidrazinnya itu berapa. Mol hidrazinnya dulu berapa. Kalau sudah ketemu silakan tulis di chat. Seperlapan. Dua-duanya seperlapan. Ya, ketemunya adalah seperlapan. Cuman kita belum selesai soalnya sampai di sini. Karena pertanyaannya itu bukan hidrazinnya ya, yang ditanyakan itu bukan hidrazinnya, tapi atom hidrogen dalam dalam senyawa hidrazinnya. Konsepnya sama seperti ini saya tulis di bawahnya nggak apa-apa ya. Jadi hidrazin itu kan terdiri dari N2H, N2H4. Ini adalah hidrazin. Jadi kita perlu mencari yang namanya molnya hidrogen. Kita ketemu di sini adalah 1/8 mol. Iya kan? 1/8 mol. Ini kalau kita uraikan atau kita pecah, itu kan terdiri dari 2 atom N dan 4 atom H. Seperti ini. Aslinya kalau peruraian seperti ini reaksi yang sebetulnya nggak ada. Reaksinya ini nggak ada sebetulnya. Kalau di reaksi aslinya itu adalah dia dipecah menjadi N2 plus 2H2 seperti ini. Jadi reaksinya itu yang benar itu aslinya seperti ini. Cuman biar cepat saya pakainya ini. Kemudian tinggal dicari aja sesuai hukum perbandingan kemarin stoikiometri atau koefisien. Di sini 1, di sini 2, di sini 4. Nah, pertanyaannya itu kan mol, jumlah atom hidrogen ya. Berarti kalian harus mencari mol hidrogen. Nah, mol hidrogennya itu ketemunya sekarang berapa? Mol hidrogen ketemunya sekarang berapa? Kalau dari persamaan ini. Kalau dari mol hidrazinnya itu adalah 8, maka mol hidrogennya berapa? Mol hidrogennya berapa? Berapa?
Ya, 1/8 kali 4. Ya, ketemunya 1/8 kali 4. Itu adalah mol dari ini sudah ketemu di sini. Ini adalah satuannya mol. Nah, tinggal diubah aja ke konversinya ke jumlah atom. Kira-kira hasilnya berapa jumlah atomnya? Dari A sampai E, mana yang akan terpilih menjadi eh, jumlah atomnya? Mana? Itu sudah ketemu 1/8 kali 4. Maka jumlah atom hidrogennya itu berapa? Maka nanti rumusnya menjadi jumlah partikel itu sama dengan mol kalikan bilangan Avogadro. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Ya, jawabannya yang B. Good job. Oke, kemudian soal nomor 20 ini sebetulnya soal saya masih punya enggak ya? 20. Kan oke ada. Soal nomor 20. 20 ini masuk ke konsep kemarin, stokiometri yang kita hitung itu. 21 ini nanti konsep bukan konsep sih, sebenarnya ini baru gitu. Oke, kita akan tulis di halaman baru. Oke. Nah, soal nomor 20 itu kan soalnya seperti ini ya. Diketahui reaksi besi 2 sulfida dengan gas oksigen itu dengan sesuai dengan persamaan reaksi yang tertulis. Menghasilkan besi oksida atau besi berapa? Besi 3 oksida. Dari besi 2 sulfida dia berubah menjadi besi 3 oksida dan sulfur dioksida atau belerang dioksida. Nah, reaksi tersebut aslinya belum setara. Nah, dari persamaan itu sebetulnya sudah saya setarakan di sini. Ketemu setaranya itu adalah 2 FeS. Saya pakai di situ saya pakai per ya. Saya lebih suka pakai pecahan sebetulnya. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan pakai maksudnya pernya kalian hilangi nggak masalah. Saya kebiasaan aja pakai lebih suka pakai pecahan. Nggak tahu gitu. Terus O2 ini menjadi Fe2O3. Jadi untuk mengerjakan soal stoikiometri seperti kemarin, pastikan bahwa eh, persamaan reaksinya ini sudah setara. Kan persamaan reaksinya aslinya yang ini ya, belum setara. Maka perlu disetarakan terlebih dahulu. Dan di atas sudah saya setarakan, yaitu nanti ketemunya di sini adalah 2, 7/2. Jadi nanti kalau ada salah hitung silahkan dikoreksi. Nah, 2. Oke. Kemudian yang sudah diketahui itu adalah besi sulfida murni. Nah, nanti di soal kimia mungkin dimodifikasi kalau besi sulfidanya nggak murni. Bisa jadi. Di sini adalah 8,8 gram. Kemudian ini prinsipnya masih sama seperti kemarin. Kita akan menentukan mula-mulanya berapa. Reaksi, kemudian sisa. Biasanya hanya seperti ini. Mula-mula reaksi sama sisa. Sekarang dalam persamaan ini yang perlu dimasukkan ke sini itu adalah satuannya harus dalam kondisi mol atau bentuknya harus mol. Nah, sedangkan yang di situ yang diketahui itu ternyata gram. Kira-kira besi sulfidanya itu berapa mol? Saya nggak usah memandu cara nyari molnya, silahkan dihafalkan. Kemarin dihafalkan. Besi sulfidanya berapa mol? Besi sulfidanya berapa mol? Di situ sudah diketahui AR-nya, silahkan dicari. Kalau sudah ketemu silahkan tulis di chat atau ngomong langsung juga boleh.
Membenci adalah hak setiap orang. Pun hati-hati, jangan sembarangan mengekspresikan kebencian dengan cara yang salah. Jangan seperti politik yang habis dan menarik perhatian untuk berkampanye menggunakan Islam. Oleh politikus ekstrim. Oke, jawabannya sudah dituliskan, yaitu 8,8 dibagi 88. Ketemunya nanti akan tertulis 0,1 mol. Oke, reaksi ini belum setara, sudah saya setarakan. Nah, pertanyaannya adalah ini karena yang diketahui itu hanya satu. Kalau dalam reaksi pembatas itu sebetulnya yang diketahui itu dua. Dua dalam artian semua reaktannya jumlahnya itu diketahui. Kalau di sini ada gram, mungkin di sini volume. Jadi itu harus sudah diketahui. Berhubung di sini itu hanya satu yang diketahui, jadi satu jumlah zat yang diketahui, maka anggaplah ini sebagai reaksi pembatasnya. Ya, ini berarti yang habis. Terserah ini nanti mau habis atau tidak, yang penting yang kita jadikan patokan itu adalah yang ada. Yang ada kan hanya satu, maka ini menjadi istilahnya yang habis. Reaksi pembatasnya itu ini. Tapi beda kasus kalau di sini itu jumlahnya diketahui. Di sini kan ada 8,8 gram. Kalau di sini diketahui, maka kita baru mencari reaksi pembatas di antara dua ini. Tapi kalau yang diketahui itu hanya satu saja, maka ini otomatis menjadi reaksi pembatas. Maka kalau ini menjadi reaksi pembatas, maka dia nggak akan bersisa. Otomatis ini akan menjadi 0,1 juga yang bereaksi. Jadi yang mula-mula itu 0,1, maka yang bereaksi dari 0,1 yaitu semuanya. Semuanya itu bereaksi, semua totalnya. Kalau ada 10 ya 10, kalau ada 0,1 ya 0,1. Oke. Dari sini sudah ketemu. Nah, dari kemarin kan saya bilang di baris reaktan ini, angkanya itu harus sesuai perbandingan ini dengan ini. Harus sesuai perbandingan ini. Ada 2, 7/2, 1, dan 2. Nah, maka kita mengacu aja langsung ke pertanyaannya. Gas SO2, jadi kita nggak perlu menghitung O2-nya atau Fe2O3. Kecuali kalau soal urean, itu baru dihitung. Tapi karena ini soal PG dan yang ditanyakan hanya SO2, maka mol SO2 itu berapa? Ketemunya mol SO2 itu berapa? Kalau sesuai hukum perbandingan koefisiennya. Kalau sesuai hukum ini, angka di sini harus sesuai perbandingan di sini. Ketemunya SO2 itu berapa? Pada rapat pagi, gedung parlemen awalnya tidak ada oleh itu adalah pemimpin partai kanan One Nation. Pasalnya Hansen masih surga tertutup mulai ujung kepala sampai ujung. Kita melihat dengan terang ke arah seorang yang menutupi tersebut. Karena kemudian Hansen membuka dan mulai berorasi. Dia meminta untuk mengabulkan buka di Australia. Namun aksinya ternyata tidak baik. Ini dengan sekaligus hakim agung Australia, George langsung berorasi dan mengutuk aksi tersebut. Brandon dan memperingatkan Hansen untuk tidak melakukan sekarang atau agama lain. Pernyataan Brandon itu pun langsung mendapatkan standing applause dari anggota partai yang berbeda. Memalukan sekali. Nah, beberapa hari kemudian, polis pun berkembang. Dalam pidato emosionalnya, Sudah ketemu belum? kalau aksi beresiko lebih dari 500 warga dalam kenyataannya secara online, Hansen juga mengatakan kalau mereka harus melarang komunikasi yang membentuk seluruh bagian tubuh karena itu
saja diberi kedudukan Sultan Muslim menurut kontroversi dipilih sebagai anggota parlemen ke-16 yang menyebutkan kalau Australia terbelenggu oleh Muslim. Mana menurut Australia? Berapa? Mol SO2 ketemunya berapa? Kalau perbandingannya 27, 212, kira-kira perbandingan angka di sini agar sebanding dengan ini itu berapa? Kalau susah di matematika, misal ada perbandingan 1:1, kalau di sini 10, maka angka di sini itu berapa? 10. 10. Kalau 2:5, kalau di sini 4, di sini berapa? 20. 20. Prinsipnya sama seperti ini. Cuman beda angka aja. Kalau di sini 2, itu 0,1. Kalau di sini berapa? Akan jadi susah. 0,05. Ya, 0,05. Berarti kalau di sini berapa? 0,1. Iya, 0,1. 0,1. Selesai. Maka di sini nanti ketemunya adalah 0,1. Perbandingannya seperti matematika seperti ini, sederhana seperti ini. Kalau susah pakai angka koma-koma ya dibuat yang lebih sederhana aja. Coba berpikir agak sedikit di luar kebiasaan gitu aja. Ya, yang bawah ini saya hapus ya, karena nggak perlu. Ya, caranya seperti itu. Kalau cara saya seperti itu. Kalian bisa mencari cara sendiri. Caranya ada banyak sekali mencari perbandingan seperti itu. Nggak terpaku dengan cara saya yang tadi. Caranya banyak sekali. Oke, di sini kita sudah mendapatkan yaitu 0,1 mol SO2. Jadi SO2-nya itu adalah 0,1
mol. Oke. Pertanyaan yang ditanyakan itu adalah pada keadaan standar, volume pada keadaan standar. Berarti volume SO2 pada keadaan standar STP itu kan diperoleh kalau dalam keadaan standar 1 mol itu kan kemarin sama dengan 22,4 ya. Oke. Kalau 0,1 mol itu berarti berapa? Kan berarti N atau molnya, kita tulis mol aja, kalikan dengan 22,4. Maka ketemunya adalah 0,1 kalikan 22,4 liter. Ketemunya adalah 2,24 liter. Jadi opsinya nanti adalah ketemunya adalah apa ini? D. Ya, ketemunya adalah D. Jadi, oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu soal nomor 20. Nomor 20. Baru soal nomor 20. Any question terlebih dahulu? Tidak? Nggak ada, Dot. Perbandingan yang tadi gimana? Maksudnya perbandingan yang tadi gimana? Itu hanya cara untuk mencari saja. Jadi itu hanya contoh aja, enggak. Jadi perbandingan di reaksi ini, perbandingan angka-angka di reaksi ini harus sesuai dengan perbandingan koefisien di sini. Ini kan koefisiennya ini. 2, 7/2, 1 sama 2. Maka angka-angka di sini itu harus, istilahnya apa sih kalau di matematika? Perbandingannya bernilai sama atau gimana ya bacanya? Yang penting nilai perbandingannya itu sama. Gitu. Jadi makanya kenapa di sini 0,1 ya, agar perbandingan ini berlaku. Karena di sini perbandingannya kan 2/2 ya. Atau kalau bisa disederhanakan kan 1/1. Kalau mau dibuat sederhana. Maka di sini 2 itu adalah 0,1, maka 2 di sini juga akan sama nilainya dengan 0,1. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke, kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Kalau tidak, saya lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ini tipe soal baru. Tipe soal baru. Tapi prinsipnya itu sama. Ini sederhana sekali nih sebetulnya nomor 21. Nomor 21 itu diketahui senyawa organik. Jadi senyawa organik itu terdiri dari C 40%. Jadi terdiri dari atom C 40%, atom H 6,67%, dan sisanya oksigen. Berarti yang diketahui sama dengan yang ditanyakan. Yang diketahui dibagi yang ditanyakan. Itu pertanyaannya gimana bacanya? Yang diketahui dibagi yang ditanyakan atau yang diketahui dibandingkan dengan yang ditanyakan? Dibandingkannya diketahui dibandingkan dengan yang ditanyakan. Ya kan kita hanya mencari SO2-nya saja. Kita hanya mencari SO2-nya saja. Kalau kamu mau dibuat cari semua ya nggak masalah. Perbandingan aslinya kan 7, 7/2, 1, 2. Ini saya ambil dari sini. Ya, perbandingan aslinya itu ini. Jadi semua di baris reaksi. Di baris reaksi ini, perhatikan di baris reaksi. Di baris reaksi, itu yang sudah diketahui kan hanya satu. Jadi yang sudah diketahui itu biasanya yang reaksi pembatas. Karena di situ hanya satu, maka itu dianggap reaksi pembatas. Maka di sini adalah 0,1. Maka buatlah angka-angka di sini, itu sesuai perbandingan di sini. Sudah ada angka ini. Berarti kamu nggak bisa mengganti ini. Yang lain menyesuaikan. Maka angka ini itu menjadi patokan.
Paham maksudnya? Kalau di sini 0,1 otomatis di sini berapa? Ini koma nih. Kalau di sini susah, di sini tadi kan lebih gampang. Di sini ketemunya 0,05. Di sini ketemunya 0,1. Kemudian yang 7/2 itu berapa? 7/2 itu berarti berapa ya? 3,5. 3,5. 0,35 Dok. 0,35. 35. Ini ya? Iya bukan? Ya Dok. Atau saya salah hitung ini? 7/22. 7/22. Ya, ketemunya seperti ini. Jadi aslinya yang di reaksi itu tertulisnya harusnya seperti ini, komplitnya. Cuman kan tadi saya bilang kita hanya mencari yang ditanyakan terlebih dahulu, yang ditanyakan saja. Maka hanya itu. Harusnya komplitnya seperti ini. Maka oksigen di sini aslinya juga harus habis. Karena kita anggap bereaksi secara sempurna. Dan ini nanti ketemunya 0,05. Ini hanya cara saja. Jadi kalau misal di sini nanti 0,2, ya sesuaikan dengan angka yang sudah ada di sini. Angka yang sudah ada. Jadi yang sudah ada menyesuaikan angka yang sudah ada. Oke, sudah ya. Baik, kehapus. Enggak apa-apa ya, kehapus. Tidak. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 21. 21 ini kalau kalian pahami itu sebetulnya sederhana sekali. Jadi ada sebuah senyawa organik atau ada suatu senyawa organik itu terdiri dari atom C, H, dan O. C, H, dan O. Maka ada 3 senyawa organik. Senyawa organik itu terdiri dari C, H, dan O. Ya kan? C, H, dan O. Maka kalau dia membentuk senyawa, dia akan memiliki rumus C, H, dan O. Kalau dituliskan seperti ini aslinya. Nah, dalam senyawa itu kan mesti punya indeks ya di sini. Mesti punya indeks. Mesti punya angka indeks. Jadi ada angka indeksnya. Jadi angka indeks itu menyatakan perbandingan atom dalam senyawa. Nah, kita mencari angka indeksnya ini berapa. Nah, biasanya itu disimbolkan. Jadi kita angka indeksnya kan aslinya nggak tahu ya kalau di sini. Di sini itu kita belum tahu. Nah, kita boleh simbolkan A, B, C boleh. Atau kalau di buku itu lebih umum itu ditulisnya CX, HY, dan OZ. Nah, terserah kalian mau pakai simbol yang mana. Tapi yang lebih umum kalau di buku itu ini, yang lebih umum. Nah, maka ini saya kasih aja ini. Angka-angka indeks ini juga ini adalah angka indeks. Indeks ini saya kasih keterangan aja. Menyatakan perbandingan atom dalam senyawa. Misal NaCl, berarti perbandingan Na dan Cl di sini itu adalah 1:1. Maka ini adalah indeksnya 1 dan 1. Kemudian kalau misal BaCl2, berarti angka indeksnya itu adalah ini. Ini banding ini. Ini adalah angka indeksnya. Ini aslinya 1 ya, karena nggak ditulis itu 1. Maka perbandingan Ba dengan Cl itu adalah 1:2. Nah, kalau dibuat rumus BaX sama ClZ, berarti X-nya ini adalah 1, Z-nya adalah 2. Contohnya hanya seperti ini. Ini hanya contoh. Oke. Contoh ini ada pertanyaan terlebih dahulu? Boleh ditanyakan terlebih dahulu. Kalau enggak ini saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi angka indeks menyatakan perbandingan atom dalam senyawa, jumlah atom. Nah, selain menyatakan menyatakan perbandingan, angka indeks ini itu juga menyatakan bisa jadi menyatakan
sama sih. Menyatakan perbandingan mol atom penyusunnya dalam senyawa. Jadi ini juga menyatakan ini. Jadi bisa menyatakan perbandingan mol atom dalam senyawa. Oke. Nah, oke. Sekarang kan kita punya yang namanya tadi kita punya 3 jenis ini. Kita mencari yang namanya angka indeks. Kita pakai mana ya? XYZ atau yang mana ya? Sama aja lah. Yang sudah pasti kita tahu bahwa komposisi C itu adalah 40%. Di sini komposisinya adalah 40%. Kemudian atom H itu adalah 6,67%. Berarti sisanya adalah O. Maka oksigennya berapa? Berarti kan sisanya ya. Sisa oksigennya kan berarti berapa? 53. 53,33. Ya, 53,33%. Nah, untuk mencari nilai A, B, C ini kalian harus mencari molnya masing-masing. Kan di sini menyatakan angka indeks itu kan aslinya menyatakan perbandingan atom dalam senyawa. Selain itu dia juga menyatakan perbandingan mol atom dalam senyawa. Jadi ini dengan ini itu sama. Jadi menyatakan perbandingan atom, jumlah atom dalam senyawa, dan menyatakan perbandingan mol atom dalam senyawa. Jadi molnya nanti akan sesuai dengan perbandingan jumlahnya. Nah, permasalahannya itu adalah di sini satuannya persen. Biasanya kalau di soal seperti ini, satuannya itu bukan persen mol ya, ini persen massa. Jadi ini massanya itu adalah 40%, ini 6,67%. Kita mencari molnya. Nah, agar lebih mudah, maka kita anggap ini menjadi massanya. Anggap aja massanya 100 gram. Jadi kita anggap massanya itu adalah 100 gram. Mau dianggap 50 boleh, 100 boleh, 1000 juga boleh. Ini hanya biar lebih gampang aja, gitu aja. Jadi tidak harus anggap itu aja. Ya, tulis. Anggap massa senyawa 100 gram. Biar lebih gampang hitungnya. Maka C, kemudian H, kemudian O, maka kita kan mencari perbandingannya ya. Kita anggap berarti ini kan boleh ditulis 40 gram ya. 40 gram. Kemudian 6,67 gram, 53,33 gram. Iya kan? Boleh kan? Kita kan mencari molnya, maka perbandingan mol. Maka kita mencari mol masing-masingnya. Mol, nulisnya gimana ya? Mol masing atom. Maka kita bagilah dengan AR-nya. Di sini diketahui AR-nya ada. Maka kita akan nanti ketemu mol C dibanding mol H dibanding mol O. Nanti ketemunya berapa? Mol ini kan tadi sudah ada ya, massa per AR. Karena di sini adalah, ini disesuaikan aja ya, massa C sama ARC. Berarti ini massa H dibagi dengan AR H. Kemudian massa O dibagi dengan AR O. Karena kita mencari perbandingan mol-mol ini aja. Nah, tinggal dimasukkan aja. Massa C, karena kita anggap tadi adalah 100, maka 40, dibagi dengan ARC. ARC itu berapa? 12. Massa H itu adalah 6,67. Dibagi 1. ARH itu 1. Kemudian massa oksigen itu adalah 53,33 dibagi dengan 16. Nah, ketemunya nanti seperti ini. Kalau kalian bagi ini hasilnya itu adalah 3,3. Kalau salah diralat. Hasilnya nanti adalah ketemunya perbandingannya ini. Nah, perbandingan mol, jadi ini adalah perbandingan mol. Jadi perbandingan molnya itu seperti ini. Jadi menyatakan perbandingan mol dalam atom. Nah, perbandingannya ini biasanya dibuat yang lebih sederhana, yang lebih bilangan bulat. Maka ini kalau bisa disederhanakan nanti hasilnya adalah 1:2:1. Iya enggak? Iya kan? Nah, ini kita sudah ketemu yang namanya nilai A, B, sama C tadi. Tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita masukkan ke, tadi rumusnya apa tadi? C, A, H,
COC. Maka A-nya itu kita ganti ini, C1H2O1. Nah, ini ketemu ketemu rumus seperti ini, tapi ini belum selesai. Ini belum selesai. Ingat, MR-nya berapa tadi? Nah, ini, lihat. Lihat di garis ini. Massa molekul senyawa tersebut adalah 60. Massa molekul senyawa tersebut adalah 60. Maka MR senyawa itu adalah 60. MR senyawa itu adalah 60. Nah, coba kita buktikan dulu di sini. Coba buktikan dulu di sini. MR senyawa ini itu berapa? Kalau kita lihat MR senyawa ini itu ternyata hanya 30. Iya kan? Ternyata ada selisih. Berarti ini belum menjadi senyawanya. Nah, ternyata karena ini hanya 30, ini bisa kita sebut sebagai ini rumus empiris. Ini kemarin materi yang saya lewati. Jadi ini adalah rumus empiris. Rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa organik. Harusnya nggak pakai organik sebenarnya. Rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa. Jadi kenapa ada rumus empiris? Karena nanti ada yang perbandingannya itu sama, tapi senyawanya beda. Kalau contoh sederhananya, misal ada CH2. CH2 ini adalah rumus empiris, karena dia bentuk paling sederhana. Rumus molekulnya bisa jadi turunannya itu nanti bisa membentuk yang namanya C2H4. Bentuk sederhananya kan sama ya, hukum perbandingannya. Ini kan perbandingan 1:2. Ini juga 1:2. Maka ini adalah rumus molekul. Ini rumus molekul. Atau rumus senyawa. Bisa jadi juga C3H6 atau C4H8 atau C5H10. Jadi ini adalah rumus molekul. Jadi rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Sedangkan rumus molekul itu adalah rumus kompleksnya. Biasanya N kali dari ini. Jadi ini adalah N kalinya. Jadi kalau rumus molekul itu adalah N kali, atau biasanya kalau di buku itu nanti tertulisnya adalah rumus molekul. Itu sama dengan, nah ini kurang, N kali rumus empiris, RE, ini kita singkat RE. Nah, seperti ini, N kali dari RE, rumus molekul itu. Karena rumus empiris itu hanya penyederhanaan dari rumus molekul. Catatan, jadi rumus empiris itu karena dia paling sederhana, sedangkan ini adalah senyawanya ada banyak, ini sebetulnya masih ada banyak lagi ya, masih ke bawah itu sebetulnya banyak. Dan ini adalah senyawa yang berbeda. Ini berbeda dengan ini. Ini berbeda dengan ini. Sifatnya nanti juga berbeda. Mirip tapi beda senyawa. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Jadi rumus empiris itu hanya penyederhanaan dari rumus yang kompleks dan memiliki struktur yang sama. Maka ini belum, ini masih RE ya, ini masih RE. Ini masih RE. Rumus empiris. Ini masih rumus empiris. Kita belum, Rifki Noval mau tanya? Atau kakaknya yang mau tanya atau adiknya? Iya, Dad. Hah? Enggak. Itu dapat H2 dari mana, Dad? Dari Dapat H2 dari mana, Dad? ini. Ya, Ini atau yang bawah ini? yang atas, Dad. Ini toh. Perbandingannya kok bisa 1, 2, 1, Dad? Kamu tidur. Enggak ada bingung. Ini loh. Kita kan sudah dapat perbandingan mol ini kan? Sampai perbandingan ini tadi paham belum? Paham. Oke, perbandingan ini karena dalam bentuk senyawa itu nggak boleh bentuknya koma. Ini kan bentuknya koma ya. Kalau disederhanakan menjadi seperti ini boleh nggak?
Boleh. Boleh. Maka asalnya dari situ. Cara menyederhanakannya gimana? Nah, ini saya nggak cocok ini menjelaskan sebagai apa ini? Kalau matematikanya gimana ya caranya ya? Kalau saya biasanya dibagi dengan ini yang paling kecil. Jadi angka di sini yang paling kecil itu saya buat menjadi pembaginya. Karena di sini angka yang paling kecil itu adalah 3,3, ya saya bagi semuanya dengan 3,3. Cuma saya menjelaskan secara matematikanya yang susah. Pokoknya saya bagi dengan angka yang paling kecil. Maka nanti akan diperoleh berhukum perbandingan seperti ini. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Itu kita pasangkan. Jadi ini adalah punyanya C, atau ini biasanya C, ini H, ini O. Sudah. Rifki Noval ada pertanyaan lain? Atau masih belum? Harusnya kan kalau 6,67 itu kan yang hanya itu kan perbandingannya 2 toh. Harusnya kan 6,66 Tat. Oh iya ya. Harusnya 6,66 ya. Kok bisa ya? Ini menjelaskan secara matematikanya gimana? Ada yang bisa membantu? Nah, itu sudah dijawab. 6,67 itu aslinya istilahnya apa ya? Istilahnya nggak ada ya sepertinya. Oke, gampangannya gini. Oke, gini aja. 1/3 dengan 2/3. 1/3 dengan 2/3. 1/3 banding 2/3. Boleh nggak ditulis 1/2? Boleh ya? Boleh. Oke, sekarang kalau kamu buat dia menjadi pecahan desimal itu berapa? Ini ketemunya kan 0,3 kan? Iya. 0,3. Atau kita pakai cara yang mana ya? Saya bingung juga ya. 2 dibagi 3 itu berapa? 2 dibagi 3 berapa? 666. 0,666. Ini. Iya, Tat. Kalau ini, gini. Ya. Kita pakai 3 angka di belakang koma. Oke. Kalau ini dengan ini di total jadinya berapa? 1/3 ditambah 2/3 jadinya berapa? 1, Tat. 1. Kalau 0,333 ditambah dengan 0,666, ini jadinya berapa? 0,999. Kok beda? Padahal angkanya harusnya sama. Dibuatkan. Tidak tahu, Tat. Ya. Nanti tanya matematika ya. Saya nggak cocok ini menjelaskan yang ini saya nggak cocok. Pokoknya perbandingannya gitu. Cari yang simpel aja. Sudah ya, itu. Ada pertanyaan lain? Tidak? Nggak ada ya. Berarti kalau kita mencari rumus, kita kan berarti rumus senyawa ya, atau rumus molekul. Rumus molekul itu akan sama dengan N kali rumus empiris. R itu rumus empiris. R itu rumus ya, rumus empiris. Maka rumus molekulnya, atau biasanya ini boleh disingkat. Jadi karena rumus molekul itu sama dengan N kali rumus empiris, itu berarti kita bisa menulis MR senyawanya, senyawa atau molekulnya, itu akan sama dengan N kali rumus empirisnya tadi. C1H. Aslinya tertulisnya seperti ini. MR dari rumus empiris. Seperti ini. MR dari rumus. MR senyawa itu akan sama dengan N kali MR rumus empiris. Atau kalau mau ditulis lebih kompleks, itu sebetulnya rumus molekul ini itu akan ini. Kita bahas ini, kita ke sini ya. Rumus molekul itu akan sama dengan N kalikan C1H2O1. Seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Nah, rumus molekulnya itu ya berarti N CnH2nOn seperti itu. Nah,
Kalau seperti itu nanti akan otomatis bisa ditarik keluar, maka ketemu MR ini. Jadi MR senyawa itu turunannya dari ini. Maka MR senyawa nanti boleh ditulis dari sini. Ini kan boleh punya MR ya, ini punya MR. Maka nanti balik lagi ke sini rumusnya. Seperti itu. Jadi MR senyawanya itu sama dengan N kalikan AR. Kita langsung masuk ke rumus empirisnya. ARC ditambah 2 ARH ditambah ARO, 1 ARO. Ini dikurung N-nya. Seperti ini. Kita mencari, tadi rumus molekulnya itu kan sebetulnya C1H2O1. Ini kan aslinya kali N seperti ini. Dikali N seperti ini. Jadi N-nya ini saya taruh di depan, biar gampang aja. Nah, sepertinya kan harusnya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rumus MR-nya, MR senyawanya itu adalah 60. Sedangkan rumus empiris kita tahu tadi MR empirisnya itu tadi adalah 30. MR untuk rumus empiris loh ya, beda dengan MR senyawanya. Atau kita tulis di sini juga boleh. RC itu kan 12. ARH itu kan 2 kali 1 ditambah 16. Ini kan ketemunya 30 ya. Berarti kan 60 sama dengan N kalikan 2. 2. Maaf, 30. Berarti kan ketemu N, angka N, itu adalah 2. N ini nanti akan menggantikan posisi yang ada di atas ini. Kalau mau ditulis berarti nanti rumus senyawanya, ini cuma buat panjang sekali nih jadinya. Maka ketemunya nanti itu adalah C1H2O1, ini dikalikan dengan N. N-nya kita masukkan, 2. Ini nanti rumus molekulnya itu ketemunya adalah C2H4O2. Ini adalah rumus molekul. Rumus molekul atau rumus senyawanya. Jadi emang ini aslinya simpel ini sebenarnya, cuman emang agak panjang. Enggak panjang aslinya. Cepet ini. Rumus molekulnya itu ini. Nah, perhatikan rumus molekul dari senyawa ini itu kalau disederhanakan dia akan menjadi perbandingan seperti ini. Iya kan, sama kan? Kalau disederhanakan kan dia balik ke atas. Sama. Nah, itu yang namanya rumus molekul. Jadi rumus molekul itu kelipatan dari rumus empiris atau N kalinya dari rumus empiris. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah. Enggak ada ya? Caranya seperti ini. Aslinya kalau kalian biar cepat itu enggak, ini kan cara istilahnya cara mengerjakan aslinya seperti ini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini ya langsung aja ini kalian bagi MR-nya. Kalau cuma cara mengerjakan soal nih, cara mengerjakan soal. Kalau cuma cara mengerjakan soal ya ini langsung kalian bagi dengan MR-nya. Ini bagi dengan MR, ini bagi dengan AR-nya. Ini punyanya C berarti bagi dengan ARC. Ini bagi dengan ARH. Kemudian oksigen bagi dengan ARO. Selesai. Nanti ketemu perbandingan tadi. Nah, perbandingan tadi ini langsung kalikan dengan N. Itu sama dengan 60. Kita nyari N-nya. Nah, nanti dimasukkan. Seperti itu. Kalau ini nomor 21 itu C2H4 O2. Wah, ini maaf. Ya. Jawabannya itu kan C2H4O ya. O2. Jawabannya aslinya ini. Ini ternyata dibuat bentuk senyawanya malah. Oke, rumus molekulnya ini. Nah, ini nanti masuk ke materi kelas 12 ini. Oke, karena C2H4O2, maka cari di antara A sampai E itu adalah mana yang mengandung C2 hanya E. Yang E. Ini harusnya nih kalau kelas 10 memang cuma sampai sini, tapi
Ini ternyata juga seperti ini. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Nah, nanti kalau kalian di kelas 12, kalian nanti akan dibuat sedikit agak tambahan lagi, jadi materi tambahan. Jadi ini nanti masih bisa menjadi dua senyawa yang berbeda. Dari rumus molekul ini, itu membentuk senyawa satu dan senyawa dua. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi seperti itu. Cuman materi ini nanti di kelas 12. Jadi saya nggak lihat soalnya tadi, saya nggak lihat opsinya. Ini nanti masih lanjut ini ya, masih kelas 12 itu masih dibedakan lagi. Rumus molekulnya sama. Kalau ini kan rumus empiris ya, masih membahas rumus empiris. Kemudian rumus molekul. Nah, di kelas 12 nanti ada yang rumus molekulnya sama, tapi senyawanya beda. Senyawanya beda, nama senyawanya beda, sifat senyawanya juga akan beda. Dan itu memang banyak sekali nanti contoh-contoh senyawa seperti itu. Ribuan atau bahkan ratusan ribu senyawa yang mirip banget seperti itu. Di kelas 11 nanti juga ada seperti kelas. Oh, ini nomor 30 ya. Kemudian kalau sudah ya nggak ada pertanyaan ya. Oke. Untuk nomor 22 ini nggak usah, ini karena tata nama penulisan reaksi itu seperti yang kemarin. Kemudian nomor 23 ini saya harap ini adalah menentukan penyetaraan reaksi. Nomor 23 ini paling simpel ini sebetulnya. Kalian nggak usah pakai rumus ABCD. Kalau soalnya seperti ini dan apa ini ya namanya? Soalnya seperti ini dan ini pilihan ganda, jenis soal PG. Itu untuk penyetaraan reaksi itu paling simpel. Kalian hanya tinggal nyocokin aja. A, B, sama C, sama D. Kalian tinggal pasang ini aja satu-satu. Bisa kalian identifikasi dari ini. Misal A. A ini kan untuk C. Berarti ini 4A, 4 kali A. 4 kali A itu harus sama dengan C. Berarti kan ini, kita nyari angka ini, kalikan 4, harus sama dengan C. Maka misal kita coba dari angka 1. Kalau kita masuk ke 1, berarti kan ini 4. Padahal harus sama dengan C. C-nya itu 8. Maka opsi A ini salah otomatis. Opsi A salah, opsi E juga salah. Cara simpelnya seperti itu. Opsi E kemungkinan benar deh. Opsi E kemungkinan benar. Bisa jadi. Kemudian opsi C ini juga salah. Karena nggak mungkin kan. 2 kali 4, C-nya 4. 2 kali 4, C-nya 4. Itu nggak mungkin. Cuma seperti itu aja. Jadi ini nanti hanya masalah kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi ini sangat cepat sekali mengerjakannya nomor 23 ini. Silakan nanti dikerjakan buat latihan. Kemudian nomor 24. 24 ini saya nganu ya. Saya jujur ini. Kalau hafalan seperti ini saya sering terbalik-balik. Saya ngaku aja. Emang khusus untuk ini. Kalau nggak salah yang pros ini adalah hukum kekekalan massa. Ini memang kemarin karena dilewati jadi saya langsung aja. Kekekalan massa kemudian Dalton itu perbandingan berganda. Yang perbandingan tepat perbandingan berganda perbandingan tetap. Yang perbandingan berganda itu Dalton atau Lavoisier ya? Terbalik saya. Kalau nanti salah tolong dibenarkan ya. Soalnya lemah di bagian hafalan. Kemudian yang saya sering tertukar parah itu hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro biasanya. Karena itu biasanya kalau di pembahasan itu jadi satu. Oh ini terbalik. Pros ini hukum perbandingan tetap. Dalton itu hukum perbandingan berganda. Lavoisier itu hukum kekekalan massa. Ini saya ngakuin perbandingan tetap terbalik-balik. Gay-Lussac itu hukum perbandingan volume. Nah, yang ini sebetulnya perbandingan mol dengan volume nanti. Jadi itu gabungan hipotesis Avogadro mengenai jumlah molekul.
Ini silakan biasanya diminta menghafalkan. Kalau saya enggak, soalnya memang saya lemah di sini. Ini nanti penjelasannya nanti aja kalau ada contoh soalnya. Kemudian nomor 25. 25 ini soal, oh ini bukan hampir sama sih. Ini materi baru. Tapi prinsipnya sama seperti nomor 24. Jadi nomor 25 itu adalah contoh dari soal nomor 24. Perhatikan nomor 24. 24 itu pernyataannya pada suhu dan tekanan yang sama. Misalnya pada suhu dan tekanan yang sama, artinya pada P dan T yang sama. Di sini nggak disebutkan standar loh ya. Bukan standar temperatur dan tekanan loh ya. Kalau dalam keadaan temperatur standar dan tekanan standar itu kan satu volumenya itu kan sama dengan 22,41 mol. Cuman kalau dalam tekanan yang sama di sini nggak dituliskan standar, itu menyesuaikan dengan yang sudah diketahui. Biasanya seperti itu. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang memiliki volume sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Jumlah partikel di sini kita bisa asumsikan sebagai molnya. Kalau partikelnya sama kan otomatis molnya juga sama. Nah, soal nomor 24 ini kalau dibuat rumus, ini biasanya di fisika nanti juga ada. Ini kalau nanti akan dibuat hukum perbandingan, maka ketemu V1 dibandingkan dengan V2. Jadi ini hukum perbandingan ya. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas yang memiliki volume sama, jadi kita anggap volume sama, maka memiliki N1 dibanding N2. N2 itu jumlah molekul atau molnya. Jadi kalau volumenya sama, misal ini 5, ini juga 5, maka otomatis di sini juga akan sama perbandingannya. Seperti itu. Nah, ini untuk mengerjakan nomor 25. Nah, nomor 25 ini pada P dan T, cuma nggak diketahui ya, ini standar atau enggak. Nah, di sini tidak standar pada P dan T tertentu. Nah, kita tinggal masukkan aja rumus nomor 24. Maka kita tinggal tulis V1 per V2 itu sama dengan N1 per N2. Boleh itu jumlah partikel atau jumlah mol, itu sama sebetulnya. Nah, V1 kita anggap ini adalah V1. 8 liter ini V1. Kemudian CO ini adalah senyawa 1. NO ini adalah 2. Maka ini pertanyaan adalah V2. Ini adalah N1, ini adalah N2. Cuma seperti ini aja. Maka tinggal V1 itu 8 dibagi V2. V2 karena ditanyakan. Kemudian N1 itu adalah 6. Nah, di sini beda penulisan ya. Tadi kan yang di depan itu 6 pas ya bilangan avogadronya. Cuma di sini ditulisnya adalah 6,02. Jadi nanti sesuaikan aja. Ini saya salah tulis, harusnya 22. Dibagi dengan 1,5 kali 10 21. Benar ya? 1,05 ya. Maka ini matematika lagi. V2-nya berapa? Nah, bisa nggak dihitung? Ini kan bisa dicoret ya. 6,02. Ini hasilnya berapa ini? Ini kalau dibagi hasilnya berapa? Susah bagi itu. Enggak kan? Kita kan nggak perlu menghitung ini dulu kan. Yang kita hitung ininya aja. 6,02 dibagi dengan 1,502 itu hasilnya 4. Iya kan? 4 enggak? Kalau salah tolong dibenarkan loh. 4. 8 per V2 itu sama dengan kalian suka nulisnya gimana ya? Kali silang aja bisa. Hah? Kali silang. Iya, kali silang. Kalian 2 liter kan? Atau langsung ditulis 40 gini. Boleh ya? Sama kan? Ya kan 40 kan? Berarti V2 itu sama dengan 8 per 40. Seperti ini ya? Atau masih bingung ini? Ini coret sama ini, sisa 1 gitu biasanya saya. Kan masih 40 per 1 sebenarnya. 40 per 1. Nanti ketemunya adalah A. 8 dibagi 40 itu ketemunya A. Nggak perlu saya jelaskan. Kemudian nomor 26.
26 ini sama seperti soal nomor 2 berapa tadi? 21. Nomor 26 ini seperti soal nomor 21 sama persis. Sama persis. Cuman ini nggak pakai apa itu namanya? Rumus empiris. Jadi ini langsung ketemu rumus senyawanya. Rumus kimianya itu sama, nanti langsung ketemu. Jadi silahkan dicoba nomor 26. Ini soalnya sama persis seperti soal nomor 21. Di sini nitrogennya itu sebesar ini, maka sisanya itu oksigen. Maka ada 74,07. Oksigennya itu 74,07. Nah, nanti tinggal dibagi dengan AR-nya masing-masing. N dibagi dengan persen N ini dibagi dengan AR-nya. Persen oksigen dibagi dengan AR-nya. Nanti dibuat sama seperti itu lagi. Perbandingannya berapa? Sederhananya, yang paling sederhana. Ini sama persis. Tapi ini nggak pakai rumus empiris sama rumus molekul tadi. Langsung ketemu. Nanti. Kalau ketemu A, B, C-nya ketemu. Atau nanti kalian cari aja N, X, O, Y. Nah, nanti kalian nyari ininya aja. Ini langsung ketemu nanti. Kemudian nomor 27 ini materi awal dulu. Ini sepertinya harusnya nggak ada masalah ya. MR-nya sudah ada 78. Kalian hanya disuruh mencari ARL. Jadi ini AR-nya ini berapa? ARH sudah diketahui, ini soalnya juga keliru lagi. ARO-nya ini nggak diketahui. ARO-nya 16. Itu aja. Ambil dari yang bawahnya ini. ARO 16. Maka ARL nanti harusnya kalian tahu. MR-nya sudah ada 78, AR-nya nanti tinggal cari tahu. Kemudian nomor 28, 28 coba kalian kerjakan sendiri aja. Masih yang terkandung dalam 3 mol urea. Jadi kita hanya mengonversi saja. 3 mol urea, MR-nya nanti tinggal dikalikan MR-nya. Oke, silakan nanti coba dikerjakan. Ini boleh. Kemudian yang agak menantang itu mungkin seperti nomor 30. 30 ini aslinya sederhana kalau kalian paham. Secara matematis itu sebetulnya ini simpel. Nomor 29 ini sama seperti 25. 29 itu sama seperti 25. Oke, untuk ini cukup sampai nomor 30 dulu. Silakan kalau mau coba dikerjakan boleh. Nanti hasilnya bisa dikirimkan ke saya. Oke, untuk hari ini cukup karena waktunya ini saya korupsi waktu saya kelewat. Ya, waktu saya sudah habis ya. Mohon maaf kelewatan. Sampai di sini saja untuk materi hari ini. Jadi ini hanya latihan. Setelah ini pun nanti waktunya hanya latihan karena untuk materi kimia itu aslinya habis. Nanti akan saya sisipkan materi-materi yang saya lewat-lewati kemarin. Maksudnya saya lewat-lewati itu ada banyak sekali. Tapi prinsipnya pengerjaannya itu semuanya sudah. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Ustaz. Oke, untuk memperlancar silahkan kalian coba mengerjakan soal-soal ini. Kalau mau sampai akhir, syukur. Kemudian soal nomor 33 ini seperti yang ada molaritasnya ini memang belum saya ajarkan, jadi mungkin nggak usah dikerjakan, nggak masalah. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila salah dalam penyampaian atau dalam kata. Saya mohon maaf, sama saya mohon maaf karena waktunya lewat, jadi lewat dari waktu yang ditentukan. Saya mohon maaf sekali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.